Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets. Dan hari ini kita akan bawakan review dari sebuah smartphone yang namanya adalah Vivo V21. Dan ini kalau dilihat dari desainnya memang dibuat untuk anak muda banget. Jadi kita langsung bahas aja ke smartphone-nya. Oke, dari sisi desain sendiri sebenarnya nggak ada perbedaan cukup mencolok dari si smartphone ini. Kebetulan gue dapet yang varian warna tuh Roman Black, yang ternyata elegan banget, ada garis-garisnya gitu horizontal, tapi cukup fingerprint magnet. Tapi ada varian warna lain yang namanya adalah Diamond Flare. Jadi ini desainnya menurut gue tuh keren banget karena dia tuh kayak 3D puzzle. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat tuh dia nggak timbul, kalau kalian sentuh tuh nggak timbul. Tapi desainnya itu menurut gue menarik banget, estetik lah sebutannya. Nah, untuk smartphone ini dia punya ketebalan tuh di 7,38 mm dengan berat itu di 171 gram. Jadi sebenarnya ringan banget. Pakai ada namanya Ultra Slim Design juga untuk smartphone ini. Dan ini cukup menarik dan cukup penting. Maksud gue sekarang itu kalau kita ngomongin smartphone ya, itu tuh buat gue pribadi karena gue lagi senang banget main Warif, itu tuh ngaruh banget untuk sebuah keringanan itu. Karena clinking ini tuh nahan banget di smartphone gue, dan akhirnya beberapa kali gue pakai smartphone yang berat, itu tangan gue, clinking gue lebih tepatnya itu agak bengkok. Tapi kalau semakin ringan, semakin nyaman juga kalian main dalam waktu yang jangka panjang. Dan kalau ngomongin sebuah smartphone ya, kenapa kayaknya makin sekarang tuh udah makin ringan dan makin tipis, jadi menarik karena mungkin ke depannya kita akan ngeliat sebuah smartphone yang setipis kertas kali. Kita nggak tahu inovasi itu kapan datang, tapi kita pakai kacamata, pakai AR, dan untuk device itu bakal setipis kertas. Tapi dari sisi desain mungkin gue akan kasih perbandingan dikit dengan Vivo V21 5G yang baru aja rilis, tapi mungkin lebih jelasnya nanti di B-roll. Tapi layout kameranya itu kurang lebih sama sebenarnya, cuman emang dari sisi kamera sendiri itu ada perbedaan. Nanti akan gue bahas dari bagian kamera. Terus dia juga sama-sama punya NFC multifunction, di mana NFC ini tuh nggak sekedar buat kalian ngisi e-tol, ngisi flash, tapi bisa kalian gunakan untuk kartu akses juga. Contohnya itu kayak smart door yang ada di bawah. Terus dari kiri kanan tuh sama volume down, volume up, power button, atas microphone, tapi di sebelah kirinya untuk Vivo V21 dia itu punya SIM tray yang bisa itu 2 nano SIM sama 1 SD card. Dan bagian bawahnya itu dia punya 3.5 mm jack, makanya perbedaannya itu adalah dipindahkan ke bagian samping. Dan kalau kalian pengen pakai kabel audio file gitu ya kan, itu bisa banget pakai Vivo V21 ini. Tapi kalau kalian belum punya, santai aja karena dalam box pun kalian dapat si earphone-nya, dapat case bening, dapat charger, dapat SIM ejector, dan hal-hal normal lainnya. Nah, ngomongin bagian bawah, dia itu pakai Type-C dan dia itu punya baterai itu 4000 mAh. Dan sebenarnya kalau dipakai buat seharian penuh karena grip feel-nya enak, ringan juga, sosmedan, itu semuanya aman banget. Tapi kalau kalian perlu extra power gitu ya, contohnya kalian tuh main game, itu kalian bisa bergantung pada 33 watt flash charge dari si Vivo ini. Dan itu diklaim bisa ngisi itu dalam setengah jam itu sekitar 60%. Tapi ngomongin keawetan baterai, tentu aja berhubungan dengan layar juga. Karena dari si smartphone ini, dia itu punya refresh rate hanya di 60 Hz. Memang di satu sisi terasa kurang karena beberapa orang mungkin sudah terbiasa dengan refresh rate yang tinggi seperti 90 atau 120. Tapi di satu sisi tentu aja baterai kalian tuh akan jauh lebih awet karena dia itu nggak bakal konsumsi daya setinggi itu. Nah, ngomongin layar, dia sama dengan Vivo V21 5G di mana 6,44 inci dengan screen to body ratio di 90,7% dan dia itu udah AMOLED. Terus dia udah punya resolusi Full HD+, jadi 2400 x 1080, jadi harusnya buat entertainment, buat nonton, ini udah aman banget. Dan di outdoor pun kemarin waktu gue coba, itu nggak ada masalah sama sekali. Nah, dari sisi spesifikasi, si Vivo V21 ini menggunakan Snapdragon 720G, dan salah satu SoC yang bisa dibilang cukup mainstream, banyak digunakan karena emang terkenal dengan price performance-nya. Dan untuk memori sendiri, dia itu 8128 GB, dimana tentu aja kalau kalian nanya, untuk extended RAM yang plus 3 GB itu ada di smartphone ini seperti kakaknya. Dan itu belum termasuk tadi tambahan dari SD card. Dari baterai sendiri seperti yang gue bilang tadi, 4000 mAh dengan 33 watt flash charge. Dan untuk OS sendiri dia menggunakan FunTouch OS 11.1 based on Android 11 yang kemarin gue udah cerita juga dari pengalaman gue. Perbedaannya agak sedikit berbeda karena biasanya untuk tombol setting tuh menjadi Jovi Home yang somehow memori gue tuh udah kayak muscle memory gue tuh kayak nggak biasa. Tapi dia tuh semacam assistant dan jadi semacam tempat search kalian juga, jadi pusat juga, jadi it's a good experience juga menggunakan si FunTouch ini. Oke, masuk ke pembahasan performa. Seperti biasa gue nyoba 4 game dengan suhu ruangan di 2324, baterainya full, terus brightness 50% dan juga volume 50%. Untuk Antutu sendiri dia mendapatkan di Antutu V9 Open Beta itu di 347.779
Dan untuk game sendiri untuk Wild Rift itu main di 23 menit, gua mentok kanan semua ultra efek juga high, itu menghabiskan sekitar 6% dengan paling tinggi suhu itu di 32 derajat dan itu nggak ada frame drop sama sekali, jadi aman banget. Terus kita ngomongin untuk Mobile Legends itu di ultra high frame rate, gue cukup terkejut ketika gue melihat ada ultra di sana. Dan dia itu dalam 21 menit itu menghabiskan 5% dengan suhu itu paling tinggi di 31 derajat dan itu aman banget mainnya. Next ada PUBG Mobile dengan HD High mentoknya, atau kalian mau milih lebih ke frame itu bisa main di Ultra, Smooth Ultra kalau gue nggak salah ingat. Dan untuk satu match 40 menit karena gue sempat mati di awal di match pertama itu menghabiskan 7% dengan suhu di 33,6 derajat. Dan ini untuk gyroscope-nya juga aman banget. Dan terakhir game pujian semua orang yang mengatakan kalau ini adalah Breath of the Wild kopian yang gue nggak seneng banget bacanya. Genshin Impact sendiri gue main di highest atau high. Highest itu kurang karena cukup banyak frame freeze. Tapi untuk high sendiri masih bisa walaupun beberapa kali frame freeze. Tapi defaultnya itu bukan di lowest tapi di low. Nah itu menghabiskan 16 menit sebesar 6% dengan suhu itu di 38 derajat dan cukup hangat di bagian sini. Dan overclocknya itu mentok merah ya kalau kalian tuh di highest seperti yang gue bilang tadi. Nah sebelum masuk ke kesimpulan kita bahas sedikit dulu untuk kamera dan videonya. Untuk kamera belakang 64 megapiksel neck kamera, terus ada 8 megapiksel super wide angle kamera atau kita sebut saja ultra wide, dan 2 megapiksel makro kamera sebagai tambahan. Sedangkan untuk kamera depan 44 megapiksel yang namanya cukup panjang, namanya adalah 44 megapiksel autofocus super night selfie kamera. Dan kalau ngomongin perbedaan kameranya sendiri sih dibanding yang 5G, ini dia itu adanya AES, sedangkan yang 5G kan depan belakang tuh OIS. Terus perbedaan kedua adalah untuk yang 5G dia punya dual selfie spotlight yang punya dua flashlight tuh di depan, sedangkan di sini tuh cuma sama-sama punya aura. Ya, aura itu kalau kalian nggak tahu, muka kalian tidak akan diterangkan tapi sekeliling layarnya itu akan menerang. Jadi ketika kalian foto low light pun hasilnya masih cukup oke. Untuk hasil kamera sendiri sebenarnya kurang lebih sama Vivo V21 5G. Jadi kalau kalian punya ekspektasi yang sama itu harusnya bisa terjawab di smartphone ini. Dynamic range tuh dapat, detailnya dapat, bahkan di zoom 2 kali itu menurut gua masih oke. Tapi kalau nanya mentoknya berapa kali itu bisa zoom sampai 20 kali. Untuk kamera ultra wide-nya sendiri atau 8 megapiksel super wide angle tadi, ini bisa dibilang sama juga dengan V21, tidak akan sebaik si Vivo bukan Vivo V20, tidak akan sebaik si kamera utamanya si 64 megapiksel naik kamera. Nah, terus kalau ngomongin hasilnya sih, ya kalian nanti bisa lihat sendiri, perbandingan sama ultra wide-nya juga bisa kalian lihat sendiri. Ngomongin night mode sih, night mode-nya juga oke. Jadi gambaran paling gampangnya adalah karena gua nggak ada foto yang pure gelap, apa yang gue lihat di mata itu somehow sedikit lebih terang ketika pakai night mode. Jadi kalau kalian mau lebih natural, kalian bisa pakai auto aja. Jadi kalian nggak usah nunggu beberapa detik untuk ngambil foto. Tapi kalau kalian di keadaan yang gelap banget dan pengen semuanya terlihat, itu kalian bisa menggunakan si night mode ini. Nah ngomongin kamera depannya juga aman banget, 44 megapiksel untuk selfie kameranya itu semuanya detail dapat. Jerawat gue dapat, bekas jerawat dapat, tai lalat dapat, kumis dapat, semuanya itu aman. Tapi untuk night mode-nya sendiri gue lebih prefer yang pure night mode dibandingkan gue harus pakai si selfie light yang aura, yang selfie feel light itu yang tadi gue jelasin. Karena somehow itu lebih fokus ke muka kalian, jadi muka kalian tuh lebih terang. Sedangkan kalau yang pure night mode itu semuanya bakal ikutan terang. Tapi kalau kalian memang nyari fokusnya ke muka kalian, silahkan gunakan. Oke, kita masuk ke pengetesan video. Oke, ini kamera belakang dari Vivo V21. Ini sekitar jam 5 sore. Di bagian belakang saya itu ada suara, gue nggak tahu itu ayam atau burung, pokoknya dia berkokok ya tadi ya kan. Ini gue nyalain ultra steady dan dia tuh bisa ngezoom 2 kali. Nggak bisa ke ultra wide tapi dia bisa ngezoom 2 kali. Seperti yang kalian lihat juga dari sisi stabilize-nya tidak sebaik OIS kemarin yang versi 5G. Tapi untuk penggunaan kamera ini, untuk kamera belakang sebenarnya dia masih bisa fitur lain. Ini gue selalu tangan seperti biasa, seperti 4K 30 fps, terus 1080 60, terus dia punya semacam filter buat warna, ada juga art something, gue lupa namanya, dimana kalian tuh bisa bikin portrait, bisa bikin yang semuanya hitam kecuali tangan kalian berwarna. Terus kita masih bisa ngomongin dual view video, dimana dual view video ini juga seperti yang video call yang udah mulai banyak pada umumnya, tapi dia itu punya rear and rear, jadi dia itu bikin satu itu tuh jauh dan satu itu deket, jadi tuh kelihatannya bagus banget. Oke, ini gue akan coba ngerekam buat langit. Ini agak mendung sih, dari kemarin hujan, dari tadi pagi juga hujan, jadi emang mendung banget. Tapi harusnya kalian dapat gambaran untuk hasil kamera dari Vivo V21 ini.
Oh ya, ada satu lagi namanya Smart Zoom. Mungkin nanti gue akan kasih lihat contohnya di video YouTube aja, di B-roll gue. Oke, kamera depan dari Vivo V21 sekitar jam 5 sore, sama kayak tadi. Masih, ini bukan dynamic range yang nggak dapet, tapi emang awannya udah nggak ada karena mendung. Ini adalah hasil kameranya dengan steady face, jadi emang gue nyalain steady face-nya biar stabil, karena kan yang pasti kebanyakan orang yang lebih memilih stabil dong dibanding resolusi tajam, tapi gue nggak tahu sih kecuali dia punya gimbal ya kan. Maksud gue kan most of the time semua bakal pakai tangan, tangan bener. So ini hasilnya. Mungkin nanti gue akan ngasih lihat post pro nya, gue belum bisa lihat langsung karena kan ini langsung dari direct layar handphone, tapi ya saya sudah dilewati satu mobil. Gue tuh paling nggak bisa dilihatin orang kalau bikin video di game beginian di jalan, tapi yaudah, ini untuk steady face nya masih cukup oke sebenarnya, masih oke banget. Dan nanti kita akan pindah ke untuk low light nya. Oke, ini kamera belakang dari Vivo V21 kalau di keadaan gelap atau malam istilahnya, walaupun masih ada lampu jalanan as usual. Ini kan bisa zoom 2 kali. Dan di sini gue pakai resolusi 4K 30, di mana ada resolusi lain seperti 1080 60 dan 720 60. Jadi untuk 4K sini hanya stuck di 30. Dan kalau kalian mau pakai ultra steady kayak yang tadi ke video yang siang, dimana akan di crop dan jauh lebih stabil, itu juga bisa. Jadi ya kira-kira hasilnya begini, menurut kalian gimana? Gue akan coba zoom sekali lagi. Gue akan coba pindahkan kameranya ke tempat-tempat lain. Oh ya, sama menurut kalian gimana? Apakah ada perbedaan yang cukup mencolok dengan tidak adanya OIS ini dibandingkan V21 5G? Oke, di kamera depan dari Vivo V21 kalau malam ya, walaupun masih ada lampu jalanan, dan di situ ada mas-mas jamet ya lagi ngerokok. Oke, jadi gue akan coba jalan ke daerah yang lebih gelap sedikit. Kayak di depan sana tuh lampu jalannya tuh kayak ketutup sama pohon, jadi lebih gelap. Tapi sebenarnya gue nggak bisa ngambil keputusan di sini karena ini tuh masih ada lampunya. Tapi ini gue pakai resolusi 4K dan kayaknya untuk kamera depan sendiri emang di lock di 30 fps, jadi harusnya untuk resolusi berapapun 4K, 1080p, 720 itu semua bakal 30 fps. Nah ini kalau di daerah yang lebih gelap sedikit, maupun masih lampu-lampu dikit dari atas, cuman ya paling gelap tuh di sini. Gue nggak bisa ada yang lebih gelap dari sini lagi karena lampu emang terang banget di sini. Tapi menurut kalian gimana? Tulis komentar di bawah. Oke, kesimpulannya setelah kita membahas cukup panjang untuk smartphone ini ya, dengan harga 4.399.000, jadi agak di tone down 1,4, 1,5 dibandingkan si versi 5G-nya. Tentu aja ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok di sana seperti SoC-nya, di mana ini menggunakan Snapdragon 720G, kameranya dan dual selfie spotlight, dan tentu aja yang future proof itu adalah masalah 5G-nya. Tapi sebelum kalian membahas dan membandingkan harga dan ngebacot di kolom komentar ya, maksud gue gini, yes, mungkin ini balik lagi ke preferensi kalian, karena kalau emang kalian nyari yang lain, let's say kalian nyari performa, akan ada handphonenya. Kalau kalian nyari kamera yang bagus banget, akan ada handphonenya di rentang harga segitu. Maksud gue, kalau emang kalian cocok dengan desainnya, terutama yang rainbow flare, itu lucu banget. Terus cocok dengan hasil kameranya, cocok dengan ukuran displaynya, dan kalian mungkin nggak perlu performa yang tinggi-tinggi banget karena mungkin kalian buat sosmed doang, kalian lebih pengen balance dengan ada flash charge 33 watt, bisa night mode, bisa selfie-nya keren, ya silahkan masukkan smartphone ini menjadi salah satu wishlist kalian di harga rentang mid-range tadi, yang tadi gue sebut tadi. Tapi ya tentu aja baik lagi ke preferensi kalian, karena yang punya duit kalian, jadi kalian yang bisa set mana yang terbaik buat kalian. Anggaplah video review ini sebagai guide buat kalian. Gue nggak bilang ini yang terbaik di kelasnya, tapi ini adalah salah satu yang bisa kalian pertimbangkan untuk menjadi wishlist kalian kalau kalian suka dengan semua yang gue sebut tadi. Oke, itu aja untuk review Vivo V21. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @lazy gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jori Leonardo U-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Stay safe you all. Bye bye guys.